Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu walau aqrada ghairahu nuqudan mukassaratan ay firatatan aw fakkah fajaa makanaha bisihahin bighairi syartin jaz. Apabila ada seseorang meminjamkan orang lain nuqud mukassarah, jadi perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Dulu itu ada istilah nuqud, ada istilah fulus. Apa perbedaan fulus dan nuqud? Itu beda. Kalau sekarang sama, fulus ya fulus, nuqud fulus dan nuqud itu sama sekarang. Diartikan ya uang. Kalau dulu nuqud itu adalah uang yang dicetak dengan dinar atau dirham. Jadi ada istilah logam dinar, ada logam dirham, dinar dirham. Jadi nuqud itu dikatakan hanya pada itu saja. Kalau satu dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau 1 gramnya, 1 gram emas murni itu ada 1 juta. Kalau sekarang mah lebih kayaknya. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti 1 dinar itu sama dengan 4.250.000. 1 dinar. Kalau dirham itu 3 gram perak. Jadi kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Kalau dinar itu 4,25 gram, kalau dirham itu 3 gram perak. Jadi dulu itu orang kalau ingin membeli sesuatu maka menggunakan nuqud. Menggunakan apa? Nuqud. Bisa mereka itu menggunakan emas 1 dinar. Makanya kalau kalian baca dalam kitab fikih biasanya seperti itu contohnya. Lau ba'a hadza bidirhamaini, lau ba'a hadza bidirhamin, lau ba'a hadza bi alfi dinarin. Jadi istilah dinar dirham itu yang dimaksud dengan nuqud. Nah, kalau fulus itu apa? Setelah zaman berlalu, waktu berlalu, maka orang-orang itu sudah sulit ya menemukan dinar dirham, sehingga mereka itu mencetak logam lain terbuat imma dari besi atau dari tembaga misalkan. Jadi mereka buat uang sendiri terbuat dari besi. Nah, mata uang yang oleh mereka itu dibuat bukan dengan dirham dan dinar, itu yang dikatakan fulus. Sehingga dulu kalau ada orang mengatakan seperti ini, dia gak punya fulus, dia punya fulus, berarti dia miskin. Karena dia tidak punya dinar dirham, tidak mempunyai emas dan perak. Jadi istilah nuqud di zaman lalu itu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kalian lihat kamus nuqud dan fulus itu sama-sama uang. Nuqud ya fulus, fulus ya nuqud. Tapi kalau dulu fulus itu tidak sama dengan nuqud. Nuqud itu hanya yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Kalau terbuat dari emas itu namanya dinar, kalau terbuat dari perak itu namanya dirham. Istilah dinar dirham. Mafhum insyaallah. Nah, dari itu kita akan baca ini. Walau aqrada ghairahu nuqudan mukassara. Ada seseorang meminjamkan nuqud pada orang lain, tapi nuqudnya mukassara, firatah, bukan berbentuk logam. Tapi seperti pecahan-pecahan gitu. Pecahan emas atau pecahan perak.
Faja'a makanaha bisihahin bighairi syartin jaz. Saya pinjamkan Anda misalkan beberapa butir emas. Kemudian oleh Anda diganti dengan logam sempurna yang tidak pecah istilahnya. Apakah itu boleh? Ingka nabi ghairi syartin fajaz. Otomatis kalau sihah itu lebih berkualitas, lebih banyak daripada yang mukassarah, maka itu boleh. Wa in ja'ahu bisihahin aqalla minha lam yujzihi. Tapi kalau misalkan sihahnya itu, logamnya itu lebih rendah daripada butiran-butiran emas tadi, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di sini ada kesamaannya dengan riba. Anggap butiran emas itu sampai 2 gram misalkan. Butiran emas, saya pinjamkan pada Anda butiran emas. Berapa beratnya? 2 gram. Kemudian Anda bayar menggunakan 1 logam emas, ya, tapi hanya 1 gram. Itu tidak sah karena ada keserupaan dengan riba. Jadi seakan-akan di sini menukar 1 gram ditukar dengan 2 gram dan itu hukumnya riba. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wafa'ul qard. Bagaimana cara melunasi hutang? Ini yang dimaksud dengan wafa'ul qard. Ada orang hutang beras, hutang apa misalkan, hutang sapi, hutang telur, hutang semen. Itu apakah harus diganti dengan uang? Apakah harus diganti dengan barang juga? Atau boleh diganti dengan uang? Nah, untuk penentuan harga apakah disesuaikan saat ia ngutang atau di saat waktu pembayaran? Nah, ini kita akan bahas satu persatu insyaallah. Wafa'ul qard yakunu wafa'u mablaghil qardi wa kullu makilin wa mauzunin bimithlihi jinsan wa nau'an. Nah, sekarang ada istilah dalam fikih. Ini istilah dulu ya, istilah ulama salaf dulu. Ada istilah misli, ada istilah mutaqawwam. Ya, ada istilah misli, ada istilah mutaqawwam. Yakun wafa'u mablaghul qardi wa kullu makilin wa mauzunin bimithlihi jinsan wa naw'an wa qadran wa sifatan min ghairi khilafin bainal fuqaha wa haka Ibnul Munzir fi dzalika al-ijma'. Ada orang hutang beras 1 kilogram. Cara pelunasannya itu seperti apa? Maka harus dengan beras juga. Saya kasih Anda 1 kilogram beras, ya, sebagai utang lah gitu. Maka ketika Anda ingin mengembalikan beras tersebut, Anda harus menyesuaikan dengan hutang tadi. Kalau berasnya 1 kilo, ya harus 1 kilo. Kalau berasnya beras putih, jangan tukar dengan beras merah. Ya, harus sama, jinsan wa naw'an wa qadran wa sifatan. Min ghairi khilafin bainal fuqaha. Semen, Anda ngutang semen 1 sak misalkan, maka cara pelunasannya ya juga harus menggunakan semen 1 sak. Kalau misalkan harganya berubah, gimana? Anggap nih, sekarang saya ngutang pada Anda 1 kilogram beras putih. Sekarang, kapan akan dibayar?
minggu depan, ternyata minggu depan itu naik harga beras atau bahkan turun misalkan, apakah boleh dibayar menggunakan uang atau harus dibayar menggunakan beras? Harus dibayar dengan beras. Ngerti? Ini yang dimaksud wa kul makilu mauzun bimithlihi min ghairi khilafin bainal fuqaha'i wa haka Ibnul Munzir fi dzalika al-ijma'. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kalau ada orang utang beras lalu diganti uang, atau utang semen diganti uang, utang telur, utang minyak diganti uang, boleh atau tidak? Itu boleh, tapi harus merubah sistem. Jadi bukan istilah ngutang, istilahnya itu menjual, tapi pembayarannya itu minggu depan. Jadi harus diperbaiki dari awal. Misalkan nih, saya tahu Anda ntar tidak akan bayar dengan beras, tapi akan bayar menggunakan uang, maka diperbaiki dari sekarang akadnya. Udahlah, saya ini jual pada Anda beras 1 kilo, ntar bayarnya minggu depan dengan uang demikian misalkan, dengan nominal demikian. Jadi harus ditentukan dari awal. Kalau memang dari awal akadnya itu ngutang beras, maka cara pengembaliannya harus menggunakan beras. Mafhum? Tidak boleh dibayar menggunakan uang. Itu bahkan ada ijma katanya. Kata beliau, haka Ibnul Munzir fi dzalika al-ijma'. Nah, itu berlaku, ayolah bab, berlaku pada makil wa mauzun. Nah, apa maksud makil mauzun? Ada barang kalau ingin dijual itu ditimbang terlebih dahulu, ada yang ditakar. Kalau kalian beli baju, apakah baju itu ditimbang? Tidak, berarti bukan makil, bukan mauzun. Tapi kalau seperti gula itu bisa ditakar terlebih dahulu atau ditimbang sesuai dengan kebiasaan atau adat tradisi. Maka ketika ada orang ngutang gula, maka cara pelunasannya itu harus menggunakan gula, tidak boleh menggunakan uang. Kecuali kalau sudah dirubah dari awal akadnya. Wa haka Ibnul Munzir fi dzalika al-ijma'. Nah, bagaimana ketika ada orang hutang sepatu misalkan? Ya, hutang sepatu. Sepatu ini bukan makil. Karena kalau kalian ingin beli sepatu itu tidak ditakar sepatu. Pertama. Yang kedua, sepatu ini tidak ditimbang. Maka bagaimana caranya? Fa amma ghairu makil. Ini pembahasannya. Kalau hutang sesuatu yang tidak ditimbang dan tidak ditakar, kalau ditimbang dan ditakar maka harus sama seperti yang kita bahas. Jadi telur misalkan 1 kilo harus dibayar telur 1 kilo, semen 25 kg maka harus dibayar semen 25 kilogram. Fa amma ghairul makil, ngutang sarung, bening ngincam nih, nah mengincam sarung lain. Ini ngutang. Fa amma ghairul makil wal mauzun fa fihi 'indal hanabilati wajhan. Ahaduhuma, jadi ngutang sarung misalkan. Mun istilah autang sarung, arumun istilah kita itu beni autangi, itu meleh. Membeli cuma pembayarannya itu minggu depan misalkan. Kau utang sarung ketat hasil, berarti aro beni pas gula harus majar sarung aro melenya tanah. Membeli cuma tidak bayar ketika itu, dibayar tahun depan atau minggu depan terserah. Fa amma wirul makil wal mauzun fa fi 'indal hanabilah wajhan. Ngutang sarung, bagaimana cara mengembalikan sarung tersebut? Ahaduhuma, ini ada 2 qaul.
yajibu raddu qimatihi yaumal qard. Yajibu raddu qimatihi yaumal qard. Wajib mengembalikan harganya di saat ia meminjam. Li'annahu la mithla lahu fayadmanuhu biqimatihi kahalil itlafi wal ghasbi wa huwa adh-dhahir. Saya misalkan ngutang sarung, ya bukan beli ya, tapi ngutang sarung. Anggap ketika saya ngutang sarung tersebut harganya 200.000. Maka ketika sekarang saya akan mengembalikannya, ternyata harganya sudah naik 100.000, sekarang jadi 300.000. Maka karena ini barangnya itu bukan misli tapi mutaqawwam, maka kita bayarnya menggunakan uang. Karena bukan misli, mutaqawwam, bayarnya menggunakan uang. Nah sekarang kita apakah mengambil harga ketika kita ngutang atau harga sekarang? Harga ketika kita ngutang itu harganya 200.000, sekarang harganya 300.000. Apakah membayar menggunakan 300.000 harga sekarang atau harga di waktu kita ngutang? Kata beliau, yaumal qard, di waktu kita ngutang. Wa tsani yajibu raddu mithlihi taqriban hinal qardih. Mazhab yang kedua mewajibkan harus mengembalikan seperti halnya barang tersebut. Jadi kalau pinjam sarung donggala harus mengembalikan sarung donggala. Padahal sarung donggala itu bukan misli. Apa itu misli? Misli itu yang dikatakan misli mayukal wa yuzan. Semua yang bisa ditakar, semua yang bisa ditimbang itu namanya misli. Ya. Ini definisi ulama salaf, ulama fikih dulu. Misli ma lahu mislun. Dalam artian mayukal wa yuzan. Semua yang bisa ditakar atau ditimbang itu namanya misli. Seperti sarung donggala ini kalau kita masukkan ke definisi gak masuk. Karena sarung donggala itu tidak ditakar, tidak ditimbang. Nah, di mazhab yang kedua ini, walaupun kita ngutang barang yang mutaqawwim bukan misli, kita tetap mengembalikan seperti barang tersebut. Tapi takriban, mirip-mirip tidak apa-apa walaupun sedikit. Jadi kalau donggala ya tetap dibayar donggala walaupun tidak sama sedikit. Intinya mun sumaman donggala aja bejer lamiri. Iya mun ngincam Samarinda aja bayar napa BHS. Iya mau ngincam BHS. Cak bajari gajah duduk. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faradda mithlahu wa yukhalifu al-itlafa fa innahu la musamahata fihi fawajabatil qimah li'annaha akhsar wal qardu ashal. Apa dalilnya? Kenapa kalau kita ngutang sesuatu yang mutakawam harus dikembalikan seperti barang tersebut? Nah, kalau seperti unta itu mutakawam atau misli? Mutakawam karena gak ditakar tuh unta, juga gak ditimbang ketika dijual. Nah, ini buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istaslafa min rajulin bakron, pernah ngutang unta, anak unta. Bakran ini anak unta. Nabi pernah ngutang anak unta, kemudian faradda mislahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan anak unta juga. Jadi di sini kata mazhab yang kedua ini berbeda dengan itlaf.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa maksud masalah itlaf? Nah sekarang nih, ini masih bagus. Ternyata saya rusak sekarang. Nah, tapi besok spidol ini sudah naik harganya. Jadi walaupun rusak bisa jadi 2 kali lipat naik harganya. Nah sekarang ketika orang ingin membayar atas kerusakan yang terjadi pada spidol ini, apakah harga di waktu saya merusaknya atau harga sekarang? Nah, yauma talaf. Ini kan yang mazhab Hambali kena. Wa kada majma' ini kan yang mana fatwa ini kan. وأكد مجمع الفقه الإسلامي في دورة 12 في قراره رقم إلى آخره ونصه العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها. Semua hutang tanpa itu memandang berapa harganya, itu harus disesuaikan pembayarannya seperti apa yang dia hutang. Dia utang sarung, maka harus dikembalikan sarung. Nah ini nggak tahu nih, nggak ngalak di kamar nih kan. Ini mazhab Hambali nih. Nah, fala yajuzu rabtud duyun ats-tsabita fi dhimma ayyan kana masdaruha bi mustawa al-as'a. Nah gini ceritanya. Kalau saya sekarang ngutang beras 1 kilogram, anggap saja harganya 20.000. Ya, anggap saja harganya 20.000. Nah, minggu depan ketika saya ingin membayar beras, ternyata harga beras sudah naik. Yang asalnya 20.000 jadi 100.000. Apakah saya tetap harus menggunakan beras yang harganya itu 100.000 atau cukup saya bayar uang 20.000 karena di waktu saya minjam beras harganya 20.000? Gimana? Kata beliau, tetap harus membayar menggunakan beras. Ayyan kana masdaruha, tidak bisa dikaitkan dengan mustawal as'ar, dengan tingkat atau naiknya harga barang. Mafhum? Insyaallah. Jadi alhasil, al-khulasah, kalau kita ngutang sesuatu maka harus dikembalikan dengan sesuai dengan apa yang kita utang. Kita utang beras 1 kilo, maka cara pelunasannya harus beras 1 kilo. Dan tidak ada kaitan dengan masalah harga. Walaupun harga naik mau harga turun terserah, yang penting harus juga 1 kilo. Itu al-khulasah dari masalah. Ada pertanyaan?